Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan. Minggu malam hari ini sudah tanggal 29 Maret 2026. Merupakan minggu yang terakhir di bulan Maret. Karena minggu depan sudah kita melaksanakan ibadah Paskah bulan April. Tanggal 5 April minggu depan. Ini anugerah Tuhan, Bapak Ibu saya dipelihara. Biar kita makin setia sama Tuhan, makin cinta Tuhan, dan hidup taat kepada firman Tuhan. Itu saya Pastor Yakub kami nyanyikan pujian, Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Karena Yesus menjadi contoh teladan selama hidupnya. Kita diperintahkan untuk dibaptis, dan Yesus sendiri menjadi contoh teladan, dia dibaptis. Taat kepada firman Tuhan. Mari, kita mau hidup ini contoh figur yang sempurna Yesus. Kita mau taat, cinta Tuhan Yesus. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut kehendak manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kita mau cinta Tuhan Yesus, taat kepada firman-Nya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Engkau Bapakku, Juru Selamatku. Aku cinta Engkau Bapa. Aku cinta firman-Mu Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya juru selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Biar kita mau setia taat kepada firman Tuhan hidup yang sisa. Kata firman 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Benar sekali di firman Tuhan. Karena kita diciptakan bukan oleh manusia. Manusia bukan pencipta manusia.
Tapi manusia diciptakan sama Tuhan. Kita diciptakan sama Tuhan ada di muka bumi ini. Jadi mutlak harus manusia itu taat kepada perintah Tuhan. Tidak boleh nyelonong sendiri, saudara. Seperti Bapak Ibu kalau bekerja di suatu perusahaan, namanya kita dapat gaji, hidup dari perusahaan itu, kita harus taat kepada aturan perusahaan. Demikian kita hidup di dunia ini, di bumi Indonesia, negara Indonesia yang tercinta, harus taat kepada hukum Indonesia. Apalagi kita diciptakan sama Tuhan. Kita mau taat kepada perintah Tuhan. Itu yang kita rindu-rindukan. Seperti di dalam Yohanes 14 ayat 15. Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau menuruti segala perintah-perintah. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kalau taat kepada firman Tuhan, kita selamat. Karena kita mau ingin masuk surga. Surga bukan milik manusia, bukan manusia yang menciptakan surga, tapi Tuhan. Bumi ciptaan Tuhan, semua ciptaan Tuhan. Apa yang kita nikmati hidup, itu semua berasal dari Tuhan. Kita bisa bernafas dari Tuhan. Semua yang kita nikmati dalam hidup ini, semua ciptaan Tuhan. Maka saya katakan, mutlak manusia harus hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita berurutan selalu baca Alkitab. Untuk itu mari kita mau baca firman Tuhan. Lukas pasal 3. Puji Tuhan, kita mau selalu berurutan Bapak ya. Kemarin kita lanjutin, pokoknya kita selalu berurutan baca Alkitab ya. Injil Lukas sekarang pasal 3. Kemarin sudah baca pasal 3 ya. Dari ayat 1 sampai 20. Sekarang kita mau baca ayat 21 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ini Yesus menjadi contoh teladan yang sempurna. Yesus tidak hanya bisa memerintah, tapi dia jadi pelaku firman, karena dia firman Tuhan. Yesus ini dibaptis. Jadi yang pertama, baptis berkaitan dengan kehidupan yang baru. Karena Yesus menjadi figur yang sempurna, ciptaan yang baru. Hidup di dalam dunia ini, Yesus lahir, tapi harus dibaptis karena berkaitan dengan kehidupan yang baru. Kehidupan kita sama. Kita semua harus dibaptis karena dalam Lukas 12 ayat 50, Yesus sendiri berkata, aku harus dibaptis. Jadi kita sebagai anak Tuhan, yang cinta Tuhan Yesus, harus dibaptis. Tidak bisa ditawar, saudara. Kecuali ada persoalan lain, yaitu apa? Pada waktu keadaan sakit berat, atau waktu seorang penyamun disalib bersama Yesus, keadaan yang darurat itu, karena di atas salib, tidak bisa dibaptis, itulah lagi, itu special case. Tapi in general pada umumnya, kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau dibaptis. Karena dalam Markus 16 ayat 16, orang percaya dan baptis akan diselamatkan. Jadi sebagai bukti ketaatan. Yesus sendiri taat. Dia baptis dan Yesus sendiri berkata, terbukalah langit. Wow, dahsyat. Karena dia menciptakan langit dan bumi. Ya, itu mari kita mau setia kepada Tuhan. Dan ayat 22, turunlah Roh Kudus dan merupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamu aku berkenan. Jadi jelas ya, orang yang dibaptis juga ya akan dipenuhi Roh Kudus. Jadi pentingnya Bapak Ibu ya, Yesus ini contoh teladan yang sempurna. Roh Kudus turun setelah Yesus dibaptis. Ini dalam Alkitab ya. Dalam Alkitab ya, Roh Kudus turun ya ke atas Yesus dan dikatakan, engkaulah anakku yang kasih. Jadi kalau sudah dibaptis juga, Roh Kudus akan berkuasa dalam kehidupan kita. Dibaptis ini komitmen dari hati ya. Kehidupan yang baru. Saya percaya kepada Yesus dan taat kepada firman-Mu Tuhan. Aku harus dibaptis. Dibaptislah. Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, cepat ambil keputusan seperti Yesus dibaptis. Dan kedua, Roh Kudus janji, dan Yesus sendiri turun Roh Kudus setelah dibaptis. Itu kehidupan kita semua, mari ya kita bukti taatan. Jadi intinya Roh Kudus akan turun kalau kita taat kepada firman Tuhan. Ya, kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, nggak mungkin Roh Kudus turun ke orang fasik, kecuali orang itu ya atas rencana dipilih Tuhan, seperti Saul. Saul dipilih sama Tuhan, itu perkecualian ya. Tapi pada umumnya Roh Kudus turun kepada kita yang taat kepada firman ya. Kita mau sungguh sama Tuhan, minta sama Tuhan, Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita, dan ketaatan kita
Untuk dibaptis, itu akan disebut kita adalah anak yang dicinta sama Tuhan. Jadi di sini 3 poin. Mari, yang pertama, Bapak Ibu yang belum dibaptis, anak-anak belum segera dibaptis. Karena baptisan adalah berkaitan sama kehidupan baru. Kehidupan baru bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya, karena dalam Markus 16 ayat 16, percaya dan baptis. Percaya orang percaya Yesus dan mau dibaptis, ada kehidupan yang baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17, di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Karena kita akan menempati surga nanti. Di surga nggak ada kehidupan yang lama. Baca dalam Wahyu 21, langit yang lama, bumi yang lama semua nggak ada. Tapi langit yang baru, bumi yang baru. Jadi juga dengan ciptaan yang baru. Kita diubahkan sama Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Dan yang kedua, Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita. Dan kita disebut anak-anak Tuhan Yesus. Terus berikutnya adop 3. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ya, yang pertama, saya mau terangkan Yesus mulai pelayanan umurnya 30 tahun. Karena tradisi, saudara ya, aturan orang Yahudi yang disebut dewasa, itu kalau sudah berumur 30 tahun. Ya, itu tertulis di dalam, ini contoh-contoh di dalam Alkitab, saudara. Contoh di dalam Alkitab, ya, itu usia orang-orang yang usia 30 tahun, itu contoh. Yusuf itu usia 30 tahun, saudara. Ya, kalau kita ikuti firman Tuhan, ya, semua itu ikuti firman Tuhan. Daud juga usia 30 tahun, ya, pada waktu menjadi raja. Yusuf juga dalam Kejadian pasal 41, saya mau baca ya. Kejadian pasal 41 ayat 46, Yusuf itu diangkat menjadi menteri umur 30 tahun, saudara. Saya mau baca. Kejadian 41 sampai 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun itu, lalu dikelilinginya sultan. Jadi ada usia 30 tahun. Terus berikutnya lagi, Bilangan 4 ayat 3, ya, berkaitan imam, ya, aturan-aturan, ya, semua ada aturan-aturan, ya, itu berumur 30 tahun baru mulai umur 30 dalam rangka tugas pelayanan. Bilangan pasal 4 ayat 3 dikatakan, hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, semua orang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertama. Jadi itu sudah aturan masa lalu. Jadi Yesus taat ikuti aturan. Dan kalau kita baca lagi, saudara ya, Raja Daud juga diangkat menjadi raja umur 30 tahun. Mari kita buka 2 Samuel pasal 5. Jadi ini contoh teladan, saudara ya. Contoh teladan Yesus, ya, ikuti firman Tuhan dan membawa kita juga ikuti firman Tuhan, ya. Usia 30 tahun, 2 Samuel pasal 5 ayat 4 dikatakan demikian, ya. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. Nah, itu coba itu. Dan puji Tuhan, saya juga usia 30 tahun waktu dilantik papi saya menjadi seorang gembala, ya. Pada waktu, maka saudara ingat ya, lihat itu. Bukan secara kebetulan saya. Saya tahun 17 Agustus tahun 1986, tepat usia saya 30 tahun, tahun 1986. Itu hari Minggu. Bapak bisa cek itu. 17 Agustus 1986, usia 30 tahun saya hari Minggu. Saya dilantik papi saya menjadi seorang gembala usia 30 tahun. Memimpin dalam rangka pelayanan. Jadi karena ayah kandung saya, papi saya, menjadi seorang hamba Tuhan, almarhum, ya. Kalau hidup sampai sekarang sudah atas 100 tahun. Ya, meninggal sudah belasan tahun yang lalu. Pada usia 90 tahun. Di papi mami saya pelayanan pekerjaan Tuhan. Sudah lebih dari 70 tahun melayan pekerjaan Tuhan. Ya, waktu zaman Belanda itu. Nah, jadi jelas usia 30 tahun punya makna, ya, menjadi kedewasaan, ya. Jadi menjadi contoh teladan karena Yesus ini bukti taat, ya. Terus disebut anak Yusuf. Di Matius pasal 1, Yesus sebut anak Daud. Sebetulnya sama. Karena Yusuf juga keturunan Daud. Tapi di Matius pasal 1 dikaitkan dengan Yesus Kristus anak Daud. Sebut karena apa, saudara? Daud adalah raja. Maka Yesus adalah raja. Nah, sedangkan di Lukas pasal 3, anak Yusuf disebut sebagai anak manusia. Wah, dahsyat. Ini adalah suatu pelajaran. Makin penting kita rahasia dengan firman Tuhan supaya kita bisa paham, ya.
Terus disebut lagi anak Eli karena Eli sebagai seorang imam, ya. Terus katakan anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Esli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simai, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Jerubabel, anak Syaltil, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak El, anak Yesua, anak Elesar, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi. Nah, jadi disebut anak Lewi. Jadi semua ada keturunan-keturunan imam, saudara, ya. Anak Simon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melia, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, anak Daud. Nah, disebut anak Daud. Jadi sama, saudara, ya. Anak Yusuf, anak Daud, jadi keturunan satu garis, ya. Anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Isron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arparsad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusala, anak Heno, anak Yared, anak Malelel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Sumbernya semuanya akhirnya disebut anak Allah, ya. Jadi mari kita menjadi contoh teladan buat kita semua. Kita semua orang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus disebut anak-anak Allah. Jadi mari melalui firman yang selalu kita dengar, maka kita mau rajin baca Alkitab supaya kita paham akan firman Tuhan, dan kita suatu hari kelak masuk di dalam kerajaan surga. Jadi jelas Yesus itu murni, kalau kita lihat dari silsilah ini, murni 100% manusia, ya. Jadi bukan tahu-tahu manusia, Yesus tahu-tahu ada sendirinya tanpa silih, tidak. Maka jelas Alkitab kebenaran Tuhan itu menjadi contoh teladan buat kita semua, bahwa Yesus sebagai manusia menjadi teladan yang sempurna. Mari buat setiap kita mau belajar taat. Yang pertama saya sudah sebutkan tadi, yang belum dibaptis segera dibaptis, ikuti firman Tuhan. Dan yang kedua, Roh Kudus akan tuntun kita. Dan kalau Roh Kudus tuntun kita, kita disebut anak Allah, anak yang dicinta Tuhan. Dan ternyata Yesus, ya, disebut umur 30 tahun karena pelayanan, bukti ketaatan. Jadi jelas kita mau taat kepada firman Tuhan. Jadi intinya firman Allah ini membuat kita bersama. Yang penting kita mau taat. Lakukan perintah firman Tuhan, supaya nanti kelak Bapak Ibu bersama saya disebut anak Allah. Seperti Yesus, kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Selamat malam. Mari kita mau cinta Tuhan. Kalau Yesus sendiri taat, intinya firman Allah membuat kita semua sebagai anak Tuhan harus taat. Kalau taat kepada firman Allah, Roh Kudus akan tuntun kita, dan kita akan disebut anak Allah, anak Tuhan Yesus. Karena nanti kita masuk di dalam kerajaan surga adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.